Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali bertemu dengan mahasiswa saya. Hari ini kita akan bicara tentang prospek ekonomi Indonesia tahun 2024 atau Economic Outlook 2024, gitu ya, 2024. Jadi ada 5 hal yang ingin saya bicarakan. Yang pertama adalah bagaimana prestasi ekonomi Indonesia tahun 2023, mengapa prospek ekonomi Indonesia 2024 tergantung hasil Pilpres 14 Februari 2024, bagaimana peluang bisnis UMKM, bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024, mengapa utang luar negeri Indonesia bisa menjadi bumerang bagi pembangunan ekonomi akan datang. Sebentar lagi saya share materinya. Oke, sudah bisa dilihat kan? Oke ya, jadi di slide kedua bahwa ekonomi Indonesia itu sejak 2019-2020 itu memburuk karena bencana COVID, minus pertumbuhan kita. Nah, ekonomi Indonesia di tahun 2003 itu semakin memburuk menurut saya karena konsentrasi penguasa, pemimpin itu tidak ke ekonomi rakyatnya, tetapi konsentrasinya adalah bagaimana dia menyenangkan oligarki atau para pemberi modal ketika dia membantu pemenangannya Pak Presiden di pemilu 2019. Mungkin mahasiswa saya di kelas ini itu baru belum nyoblos, masih ABG, masih anak kecil ya. Nah, yang paling menyedihkan lagi adalah isu IKN, Ibu Kota Nusantara, Indonesia Baru di Kalimantan Timur. Sebenarnya wacana pembangunan ibu kota baru itu bagus. Itu dicetuskan Pak Karno, tetapi yang tidak bagus adalah pembangunan itu dibiayai dengan hutang. Dan hutang pun tidak ada yang mau. Karena lihat prospeknya, karena itu ibu kota baru itu dibangun di tengah hutan. Nah, akhirnya dibiayai dengan APBN nilainya adalah 500 triliun. Lewat anggaran pendapatan belanja, itu dengan pajak tentunya yang bayar rakyat. Padahal ekonomi kita tidak bagus-bagus saja. Saya masih ingat Desember 2022 harga beras itu 10.000, 11.000 sudah bagus. Ternyata sekarang Desember 2024 itu harga beras yang bagus adalah 14.000, 15.000 di pasar sentral. Ini artinya apa? Harga pangan mahal. Oke, yang kedua pertumbuhan ekonomi. Anda bisa lihat di slide saya bahwa ekonomi alhamdulillah tahun 2021 pasca Covid itu sudah positif, tumbuh 3%, tahun 2022 tumbuh 5%. Alhamdulillah tahun 2023 karena mulai tahun politik turun sedikit di 4%, tapi bisa sampai 5%. Dalam teori ekonomi bahwa setiap pertumbuhan ekonomi 1% itu bisa menciptakan tenaga kerja 350.000 sampai 500.000. Kalau 5% tumbuh berarti ada sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru. Tapi kalau ekonomi itu minus 1% itu ada PHK 500.000 orang PHK. Ini sudah ada teorinya. Kemudian ada masalah utang luar negeri. Utang luar negeri itu selama ini untuk membiayai utang, membiayai pembangunan. Ini ya. Ada utang luar negeri kita itu sekarang sudah 7.000 triliun. Menaik terus tiap tahun. Nah, setiap bayi yang lahir di Indonesia, lahir cepet, itu punya hutang 25 juta. Jadi bayi yang lahir usia 1 hari utangnya adalah 25 juta.
Karena kenapa Pak? Karena utang itu dibebankan ke rakyat, bukan ke presiden terpilih. Kalau dia kurang ajar, ugal-ugalan, nggak masalah karena yang nyari utang bukan saya, rakyat ya. Terus tahun 2003, tahun 2004 adalah tahun politik. Bila sukses Pilpres 14 Februari, ekonomi Indonesia akan membaik. Tapi jika Pilpres adalah curang, maka akan terjadi disharmonisasi sosial, demokrasi semakin mundur, elit politik bertikai rebutan jabatan, rakyat tidak bisa makan nasi. Nah, seharusnya pemimpin negeri ini itu tidak menggunakan politik cawe-cawe. Tidak cawe-cawe itu maksudnya ikut campur. Anaknya sudah besar diangkat jadi wali kota dengan rekayasa. Anaknya sudah besar, menantunya diangkat jadi wali kota di Medan. Anaknya jadi wali kota 2 tahun belum selesai, 1 periode belum, dicapreskan wakil presiden dengan merekayasa hukum. Ini kan cawe-cawe. Ini tidak bagus. Nah, kalau cawe-cawe ini dibiarkan, politik bergejolak memanas. Sekarang juga begitu. Mahasiswa yang kritis dituduh melakukan pelecehan seksual, misalnya di BEM Ketua Badan Eksekutif UI, dia kritis, sekarang dipecat, dikasuskan selalu begitu. Terus ada pihak oposisi yang kritis, WA-nya disadap, dimatikan. Gitu. Nah, demokrasi yang sakit membuat ekonomi mandek atau stagnan. Utang luar negeri yang meroket membuat daya beli masyarakat menurun. Dan indikator yang ketiga adalah ekonomi di Rempang, di Batam itu mau dibangun pelabuhan dan Oke, kita lanjut ya. Volumenya dimatikan aja. Oke, kita lanjut tadi. Lalu bagaimana proses ekonomi tahun 2024? Bahwa alhamdulillah para ekonomi Indonesia masih optimis, saya masih optimis bahwa ekonomi masih tumbuh 5-5,5%. Dan ada ekonomi malah sebenarnya pemimpin itu tidur saja, ekonomi Indonesia tumbuh karena negara kita itu negara kaya. Tambangnya di Sulawesi luar biasa, pertanian di Luwu panen terus gitu ya. Dan tidak pernah kemarau di Luwu ini. Luar biasa. Terus kemudian ini e-commerce dan ekonomi digital melaju. Jadi bagi generasi muda mulailah Anda belajar tentang ekonomi digital. Menjual kuenya ke Facebook-nya, ke WA grupnya. Harus menjual dengan cara-cara yang baru, jangan cara-cara yang konvensional. Dan ingat lagi, bila pilpres tidak lakukan dengan jurdil, maka ekonomi bisa menurun. Dan saya mengharapkan bahwa penguasa harus stop politik cawe-cawe. Sebab kehidupan politik yang tidak grimotis akan berdampak negatif terhadap ekonomi rakyat dan nasional. Lalu bagaimana Pak UMKM tahun 2024? Jadi UMKM itu usaha menengah kecil dan mikro itu akan jalan terus karena ini adalah kehidupan rakyat. Yang jualan nasi ya nasi, jual gorengan-gorengan, jual bakso begitu. Tapi apakah mereka bisa tumbuh? Ini masalahnya. Pemerintah harus ngasih stimulus atau rangsangan. Karena kalau UMKM tidak dikasih stimulus atau rangsangan itu ya stuck, mandek. Ya. Rangsangannya bagaimana Pak? Ada pinjaman lunak, begitu ya. Ada pelatihan digital, pelatihan packing gitu. Jadi ingat bahwa
persen ekonomi Indonesia itu ditunjang adalah ekonomi rakyat, ekonomi UMKM. Ya kecil-kecil yang punya toko, warung bakso, jualan siomay, penjahit, yang kecil-kecil itu menopang. Dan anehnya di Indonesia itu bahwa 2% penduduk Indonesia, sekitar 2 juta itu menguasai 80% perekonomian. Jadi Jarum itu dua bersaudara uangnya adalah 300 triliun, Pak Budi. Jualannya rokok. Rata-rata ekonomi Indonesia dikuasai adalah rakyat Indonesia keturunan asing. Nah, satu lagi yang ini ada jebak. Ternyata Cina punya program adalah membuat jalan sutra baru. Dia dengan memberi utang sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Tapi dengan catatan misalnya di Morowali, oke, saya mau investasi sekian triliun. Tetapi saya minta 10.000 tenaga kerja saya masuk di situ. Ada yang misalnya mandornya atau gali tanahnya dari Cina, padahal itu kan bisa dari Indonesia. Terus dia minta pulau khusus saya beli untuk pelabuhan laut. Nah, itu jebakan. Apa gunanya dapat pinjaman luar negeri tetapi UM kita mati, rakyatnya nggak boleh kerja. Sehingga siapapun yang terpilih dalam pemilu 2024, baik 3 pasangan itu adalah putra terbaik bangsa Indonesia, 01, 02, 03. Tapi saya menyarankan ke audien, ke mahasiswa saya, pilihlah yang terbaik, yang punya rekam jejak, yang mampu merubah Indonesia lebih baik. Ada hukum besi dalam ilmu politik, ekonomi, ada hukum besi oleh apa itu namanya? 10 power to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korupsi. Semakin lama berkuasa itu semakin korup. Maka perlu ada penataan ulang, ada perubahan. Ya. Karena semakin orang-orang duduk manis berkuasa itu tidak mau diganti, dia mau mengubah keadaan. Kalau perlu anak cucunya dijadikan presiden juga. Nah, kalau ada perubahan itu akan lebih baik. Nah, anak-anak muda adalah pelaku perubahan, calon pemimpin masa depan. Sebaiknya mendukung yang perubahan, kecuali Anda menantunya Pak Lurah, menantunya Pak Camat, Pak Bupati, ya diuntungkan. Tetapi kalau Anda biasa-biasa saja, orang kecil, dukunglah perubahan. Insya Allah, bila pemilu 2024 itu berjalan baik, ekonomi akan membaik. Semoga mahasiswa saya bisa menjadi agen perubahan. Terima kasih. Selamat pagi. Oke.